dan dalam acara sambutan sekaligus pelepasan Anda sebagai wisudawan FWIPA, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tadi temanya tuh apa, Bu Rindia? Mas sama Mbak moderator? Menata langkah mengukir sejarah. Nah itu, menata langkah mengukir sejarah katanya gitu. Jadi Pak Iqbal sudah hafal? Sudah. Baik. Menata langkah mengukir sejarah memang sebetulnya kurang lebih pada intinya adalah karena Anda adalah bagian dari masyarakat Indonesia, namun yang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tinggi di kampus yang insya Allah ya dalam beberapa hal secara generik kita masih terbagus di Indonesia gitu. Anda memang diminta menunjukkan dengan baik kesekolaran Anda dengan cara menata langkah Mengukir sejarah. mengukir sejarah kan? Berarti ya profesorship saya betul ya, suka lupa. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf supaya Bapak Ibu tidak terlalu tegang gitu ya, atau lelah karena dalam kondisi sahur puasa Bapak Ibu harus berjalan di tengah kepanasan, kemudian tentu saja bagaimanapun dalam suasana yang berbahagia karena putra putrinya maupun pasangannya juga mungkin orang tuanya ya, yang diwisuda. Ada beberapa hal yang diperlukan dalam menata langkah dan mengukir sejarah sebagai seorang sarjana atau sekolah, baik itu di level doktor, magister maupun sarjana dari S1. Yang pertama tentu saja kompetensi. Ya, jadi tidak peduli label. Saya mah SSI, misalkan 1-2 suka masih ada yang begitu ya, yang itu ST ya. Padahal tidak ada kaitannya sekarang itu label. Yang penting adalah kompetensi, kemampuan, profesionalisme. Karena yang membuat kita selamat dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personal adalah kompetensi diri kita. Ya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah Bu Nofri mohon dicatat ini 2 SKS. Yang kedua adalah kreativitas. Sesuatu yang kami dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami perlihatkan, kami contohkan kepada Anda semua. Dengan keterbatasan lab kita masih berusaha untuk maju menghasilkan paper Q1 atau paper berkualitas baik misalkan dan sebagainya. Kemudian juga Anda kreatif menanggulangi persoalan hidup Anda. Ada yang harus kuliah sambil bekerja gitu ya. Dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sebetulnya suatu nilai yang memang harus ditumbuhkan dalam rangka menata langkah mengukir sejarah ya. Kemudian berikutnya adalah tentu saja menghidupkan karakter. Yang berikutnya adalah karakter, bahwa ketika Anda bergabung dan bersosialisasi di ITB ini, ada nilai-nilai baik yang Anda tumbuhkan untuk diri Anda dan untuk menjadikan diri kita berdaya, resourceful, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan. Karakter ini semisal integritas, kejujuran, kemudian juga hal-hal baik ya, kemampuan menolong orang lain, empati dan sebagainya. Nah itu juga saya pikir adalah sesuatu yang bersama-sama ya, tanggung jawab dan sebagainya kita tumbuhkan selama kita berada di ITB ini ya. Dan tentu selain karakter tadi, berikutnya adalah collaboration atau kolaborasi yang sebetulnya menentukan seefektif apa kompetensi kita, kemampuan kita dalam bidang kita itu berdampak. Sebetulnya diperlukan adalah juga kolaborasi dan jejaring. Jadi bergerak bersama, maju bersama itu lebih baik daripada sendiri-sendiri ya. Dan juga kolaborasi ini juga akan menentukan rekognisi orang terhadap kita. Jadi ini juga hal yang perlu diingat menurut saya. Kemudian juga tentu saja communication atau komunikasi. Sepintar apapun Anda, IP terancam umlaut terus 4,0 terus dari S1 sampai S3 bosan gitu ya. Tetapi misalkan kemampuan komunikasi tidak dikembangkan, maka efektivitas dari
merupakan soft skill yang harus dikembangkan dan ditumbuhkan oleh kita semua. Ya. Mohon maaf ini bukan ceramah, tetapi sebetulnya karena saya merasa senang terhadap para wisudawan ini yang akan menjadi keluarga besar FMIPA ITB sepanjang hidupnya. Ya. Nah kemudian critical thinking sudah tahu apa itu. Ya. Anda menjadi lulus juga karena aspek itu Anda hidupkan dan Anda praktekkan. Kemudian ini tetap masih diperlukan nanti di dalam kehidupan Anda, baik di kehidupan sosial maupun profesional, industri dan sebagainya. Tadi disebutkan misalkan bukan itu gaya-gayaan sebetulnya ya, misalkan tadi disebutkan saya bergelar insinyur juga sebetulnya karena kemampuan SSI-nya diakui secara real, tetapi dalam administrasi kadang-kadang dalam misalkan pekerjaan-pekerjaan industri diperlukan label-label formal seperti itu, sehingga saya juga mengikuti yang itu sekolah profesi insinyur misalnya. Nah ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa MIPA seperti tadi yang disampaikan Bu Rektor adalah salah satu fakultas yang memiliki keuntungan strategis karena kita berada di level dasar, menguasai ilmu dasar yang sangat perlukan dalam menjawab tantangan-tantangan rekayasa atau engineering. Ketika ada suatu masalah mentok, biasanya harus balik lagi ke dasar, kembali ke selera asal, bukan kecap ya, tapi maksudnya ke sains. Ya. Jadi itu yang saya harus terima kasih kepada para dosen di sini, ya. Selain mengajak Anda memperdalam, memperkuat ilmu dasar, juga pada dasarnya teman-teman ini juga menyampaikan, mencontohkan ilmu-ilmu terapan atau pencarian solusi terhadap masalah-masalah berbasis sains dasar yang kita miliki. Ya. Nah kemudian yang terakhir, dan Anda juga sudah bosan, adalah citizenship. Itu CCC semua, dipaksakan aja gitu ya. Kebernegaraan atau kebermasyarakatan, bahwa nanti gelar Anda ini harus berimpact gitu dalam kehidupan kenegaraan kita. Indonesia Raya lah, janji pada negeri lah atau apapun. Tapi pada dasarnya kita sebagai warga Indonesia juga diminta dan ditunggu karya-karya terbaik kita untuk memajukan Indonesia bersama-sama. Demikian mungkin sambutan sekaligus pengarahan saya ya, dengan pada acara syukuran wisuda ini dengan tema menata langkah mengukir sejarah. Ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu semua, dan juga selamat kepada wisudawan. Semoga langkah-langkah Anda selalu penuh berkah, diberi kesuksesan, dan Anda senantiasa menjadi seseorang yang jauh lebih baik dari sekarang dan seterusnya dapat berkembang. Amin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.